Oke, step pertama ketika kita akan menyelesaikan permasalahan, gitu ya, di mana studi kasus yang akan kita selesaikan menggunakan teknik logika fuzzy, gitu ya. Maka meskipun di dalamnya mau Fuzzy Sukamoto, mau Fuzzy Mamdani, maupun Sugeno, maka ada 4 tahapan yang harus dilalui. 4 tahapan itu apa? Yang pertama, pastinya kita akan melakukan proses fazifikasi. Di mana proses fazifikasi ini kita akan melakukan perubahan, gitu ya. Di mana ketika ada suatu input dalam bentuk logika tegas, akan kita modifikasi atau kita rubah menjadi dalam bentuk logika fuzzy. Di mana proses fazifikasi itu ada beberapa hal yang harus kita tentukan. Yang pertama, bagaimana kita menentukan variabel fuzzy-nya, kemudian himpunan fuzzy-nya, kurva fuzzy beserta derajat keanggotaannya. Karena dengan demikian kita akan bisa menuju ke langkah selanjutnya. Yang pertama, kita akan menentukan variabel fuzzy dan himpunan fuzzy-nya. Berdasarkan dari studi kasus, kita mengetahui bahwa ada 3 variabel. Variabel yang pertama yaitu ada variabel permintaan, di mana himpunannya memiliki 2. Ya, ada himpunan banyak sama sedikit, kan gitu. Banyak nilainya yaitu 5.000, sedikit nilainya yaitu adalah 1.000. Di sisi lain ada variabel persediaan. Untuk persediaan ternyata juga memiliki 2 himpunan. Himpunannya apa? Banyak sama sedikit, kan gitu. Nah, persediaan ini gitu ya, juga memiliki 2 kondisi. Karena pada titik tertinggi persediaannya berapa dan titik terendah persediaannya berapa. Sedangkan yang ketiga ada variabel produksi. Ini juga ada 2 kondisi, di mana kondisinya produksinya bisa bertambah atau juga bisa berkurang. Di mana kalau bertambah, semakin ke atas maksimalnya dari produksi suatu pabrik, yaitu 7.000, kan gitu. Sedangkan paling rendahnya, yaitu adalah 2.000. Nah, jadi domain atau suatu angka 7.000, 2.000, 5.000, gitu ya, 1.000, itu dari mana? Dari suatu studi kasus yang kita selesaikan. Artinya apa? Pastinya berdasarkan dari penelitian, kan gitu. Bukan berdasarkan dari insting kita, tapi berdasarkan dari medan yang kita hadapi, gitu ya. Yang pertama, kita akan menentukan variabel sama himpunan sudah. Sekarang kita akan lanjutkan bagaimana kurva dan derajat keanggotaannya. Kalau kita melihat, gitu ya, bahwa untuk kurva dari variabel permintaan, karena ada 2 kondisi, yaitu sedikit sama banyak, maka sedikit ini bentuknya gitu ya, akan mengikuti linear turun, sedangkan banyak yaitu linear naik. Kalau kita tahu bahwa linear turun, maka bagaimana fungsi derajat keanggotaannya? Kita akan punya mu, kan gitu ya. Mu permintaan sedikit, gitu ya. X, kenapa kok X? Karena permintaan kita notasikan dengan variabel X, gitu ya. B dikurangi X dibagi B dikurangi A. Di mana B-nya itu 5.000, A-nya itu 1.000, X-nya berapa? 4.000. Karena apa? Ditanyakan seandainya ada permintaan 4.000 bagaimana? Maka kita ngambil X-nya 4.000. Maka kita punya di sini mu permintaan sedikit yaitu 5.000 dikurangi 4.000 dibagi 5.000 dikurangi 1.000 yaitu 0,25. Sedangkan untuk mu permintaan banyak, kondisi waktu permintaan 4.000 berapa? Nilainya adalah 0,75. Jadi di sini itu akan muncul 2 mu, ya. Karena apa? Karena ada 2 himpunan, yaitu himpunan sedikit dan himpunan banyak. Jadi akan muncul mu kalau permintaan sedikit itu nilainya berapa, dan mu kalau permintaan banyak itu nilainya berapa. Oke, ini bentuk kurva dan derajat keanggotaan untuk permintaan. Sedangkan yang kedua, bagaimana kurva dan derajat keanggotaan untuk variabel persediaan. Seandainya kita berikan suatu notasi persediaan ini Y, apakah harus Y? Tidak, bebas. Ya. Cuman untuk mempermudah saja. Ya. Dari variabel persediaan, kita memiliki 2 kondisi.
ada kondisi himpunannya yang sedikit, begitu juga ada himpunannya yang banyak. Gitu. Di mana yang ditanyakan persediaannya berapa? 300. Maka kita akan bisa ngecek. Mu persediaan 300, kan gitu ya. Berarti mu persediaan pada himpunan sedikit pada titik 300 nilainya berapa? 0,6. 0,6 dari mana? Fungsinya turun. Karena sedikit kan linear turun, kan gitu. Sedangkan yang banyak linear naik. Maka kita juga punya mu persediaan banyak untuk 300 pada titik 300 nilainya berapa? 0,4. Jadi berbeda ya. Seperti linear turun, linear naik memiliki fungsi yang berbeda. Jadi kita tidak bisa berbicara. Artinya tidak bisa berbicara di sini ngawur. Artinya apa? Sesuka hati kita. Tapi berdasarkan apa? Kondisi dari kurva keanggotaan. Karena dari kurva keanggotaan tersebut kita akan bisa menentukan derajat keanggotaannya atau nilai mu-nya itu berapa. Di sini kita juga memiliki dua nilai mu. Kemudian yang terakhir yaitu kurva dan derajat keanggotaan untuk variabel produksi. Nah, ini yang ditanyakan. Maka tidak ada gitu ya. Mu-nya nilainya berapa? Tidak, karena ini yang ditanyakan. Maka kondisi untuk variabel produksi atau Z ini memiliki dua kondisi variabelnya, memiliki dua himpunan. Yang satu berkurang, yang satunya bertambah. Kalau berkurang maka linear turun, bertambah linear naik. Gitu. Maka mu produksi berkurang mengikuti linear turun, fungsi linear turun. Di mana B-nya 7.000, A-nya 2.000. Sedangkan mu produksi bertambah mengikuti linear naik. Ya, di mana B-nya juga 7.000, A-nya itu 2.000. 7.000 ini kan batas maksimum produksinya. Sedangkan 2.000 A-nya itu merupakan batas minimum produksinya setiap hari. Nah, ketiga variabel ya, sudah kita tentukan. Himpunannya juga sudah kita tentukan. Nilai mu-nya atau derajat keanggotaannya juga sudah kita ketahui. Begitu dengan kurva sama derajat keanggotaan untuk variabel produksi. Oleh karena itu, tahap pertama, proses fazifikasi sudah selesai. Maka kita akan bisa lanjut kedua, yaitu proses pembentukan basis pengetahuan dan evaluasi rule.